Shalom, welcome to Youth Online Service GPTKO Plain. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan menyaksikan IBD. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, Youth Online Service akan ditayangkan pada hari Sabtu pukul 5 sore di channel YouTube GPTKO Plain TV. Nah, untuk yang kedua, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan dapat melihat pada kolom deskripsi atau pada menit selanjutnya. Youth Online Service tanggal 23 Mei akan dilayani oleh Yosua Abraham. Nah, link video dapat teman-teman lihat di akhir layar IBD atau pada kolom deskripsi. Teman-teman dapat mengklik link dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan. Nah, update lainnya dapat teman-teman lihat di Instagram kita di @gptkao_pi. Dimanapun kalian berada, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, dimanapun berada, kita hari ini akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kan kami sini Tuhan. Walaupun kami berada di rumah Tuhan, ibadah berada di rumah, Kau tahu Tuhan, Kau akan hadir Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan di rumah. Jamah kami Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Tahu Tuhan, musibah yang terjadi Tuhan, corona Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluarnya Tuhan. Kasih Tuhan ibadah ini Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita percayakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Mari kita pujikan Tuhan. Lagu Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, setiap rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, dan rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na.
kita akan pujikan lagu. Kau selalu memiliki kepenuhan Tuhan. Kau selalu ada siap kami Tuhan. Tahu Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah kami Tuhan, kami perlukan setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari lanjutkan dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Angkat suara teman-teman. Jawab kami Tuhan, kami rindukan jamaah-Mu.
di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kagumakan Engkau Tuhan, karena Kau Raja yang mulia. Dan kami Tuhan, alat-Mu Tuhan, anak muda ini Tuhan, merindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, angkat suara teman-teman. Angkat suara teman-teman, jangan diam saja. Jamah kami ini Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan, berdiamlah di dalam hati kami ini Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Yakin Tuhan, ini kami Tuhan, Kau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan.
semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita dari awal garis bawah hati kita. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kau Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kau Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suara teman-teman. Haleluya. Terima kasih. Jawab kami ini Tuhan. Jawab kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengetahui rahasia firman-Mu Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kita semua tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari kita di masa-masa ini ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya dengan judul Through the Fire, melewati api. Ya. Through the Fire. Kalau kita dengar kata melewati api, ya, yang ada di pikiran kita apa sih? Kalau saya ya, kalau melewati api, itu rasanya kayak hal yang mustahil ya, yang kayaknya hal itu tuh cuma bisa dilakukan sama orang-orang yang punya keahlian khusus ya. Misalnya mungkin pesulap gitu ya, yang bisa ngelakuin atraksi melewati api gitu ya. Kalau kita orang biasa gitu yang nggak punya keahlian seperti itu, mungkin melewati api gitu tuh kayak suatu hal yang mustahil ya, karena boro-boro api besar ya, api yang besar gitu. Padahal kalau cuma melewati orang yang lagi bakar sampah gitu di pinggir jalan gitu ya, kita aja seringkali berusaha menghindar ya. Kalau bisa jangan deket-deket. Kalau mungkin ada jalan lain, kita mungkin ambil jalan lain, atau mungkin kita tetap lewati jalan itu tapi agak nyinggir gitu ya. Karena apa? Karena bukan kita takut apinya atau gimana, tapi karena kita merasa tidak nyaman gitu, karena baunya, karena asapnya atau gimana, pokoknya karena kita merasa nggak nyaman gitulah sama api itu gitu ya. Itu baru bakaran sampah gitu. Apalagi kalau api yang besar gitu ya, semisal kayak kebakaran atau apa, itu kan besar gitu ya. Itu rasanya kalau bisa jangan sampai itu ada di dekat kita gitu ya. Yaitu melewati api yang sesungguhnya ya, yang benar-benar api gitu ya. Ya, sekarang kita mau masuk ya dalam pembahasan kita melewati api, through the fire gitu ya. Seringkali ya mungkin ada pertanyaan yang mungkin muncul entah di benak kita atau mungkin pertanyaan dari orang lain yang cerita sama kita atau gimana lah ya, atau kita dengar pertanyaan itu. Pertanyaannya, aku tuh anak Tuhan, aku tuh anak orang Kristen, aku anak yang baik, aku rajin berdoa, aku rajin beribadah ya, bahkan aku aktif dalam pelayanan ya. Di sekolah aku juga anak yang baik, nggak neko-neko ya. Di pekerjaan pun aku sebagai karyawan yang baik, patuh pada peraturan, aku tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi kenapa kok aku harus menghadapi masalah seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi persoalan seperti ini gitu ya? Kadang pertanyaan itu muncul di benak kita ketika
kita lagi mengalami suatu permasalahan, ya kita mengalami suatu persoalan, ya kadang kita mikir kenapa si A aja hidupnya kayak gini, dia suka gini, tapi kenapa dia tuh hidupnya enak-enak aja, kok nggak mengalami hal kayak aku gitu, ya kadang mungkin ada ya timbul pertanyaan seperti itu dalam pikiran kita. Maka mari sebelumnya kita mau buka Alkitab kita ya, kita mau buka di Yesaya 43 ayat 1 dan 2 ya. Ayat ini kemarin 2 minggu yang lalu ya, di minggu pertama itu sudah dibahas ya sama Angga ya, tapi nggak apa-apa, kita mau baca lagi ya ayat ini ya, Yesaya 43 ayat 1 ya. Udah siap? Ayat 1 dan 2, kita mau baca ayat 1 dulu ya. Saya baca ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku ya. Tuhan menyebut engkau ini kepunyaanku ya. Ya, kita ini kepunyaan Tuhan. Amin ya. Siapapun kita, dalam kondisi apapun kita ya, bagaimanapun kita ya, kita ini kepunyaan Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi kita ini kepunyaan Tuhan. Oke, ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau ya. Jadi aku akan menyertai engkau ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau ya. Jadi engkau akan menyeberangi air melalui sungai-sungai ya. Bahkan Tuhan izinkan, kita diizinkan Tuhan melalui api ya. Tapi janji Tuhan, kita tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau ya kan, tidak akan membakar kita. Oke. Setiap kita itu ya, itu kan milik kepunyaan Tuhan ya. Seperti tadi ya di ayat 1, engkau ini kepunyaanku ya. Setiap kita itu miliknya Tuhan. Kita itu kesayangannya Tuhan. Kita itu berharga di mata Tuhan ya. Tapi walaupun Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan itu ingin kita jadi dewasa ya. Nah, gambarannya sama seperti orang tua ya. Orang tua itu kan sayang ya sama anaknya ya. Ketika kita punya anak ya, ketika punya bayi ya, bayi oek lahir ya, bayi digendong-gendong, disayang-sayang, puji Tuhan anaknya sehat, lucu ya, kita senang. Tapi apakah karena kita senang sebagai orang tua, senang sama bayi itu, terus selamanya si bayi itu kita perlakukan sebagai bayi ya kan? Kan enggak ya kan? Ketika saatnya anak itu nanti belajar jalan ya, kita sebagai orang tua membiasakan si anak buat mulai melangkah ya, biarpun kadang mungkin baru melangkah 1-2 langkah buk jatuh ya kan, bahkan mungkin benjol atau gimana, luka atau gimana, tapi ya gimana, tetap dibiarin sampai akhirnya anak itu bisa jalan lancar. Karena kalau nggak dibiarin, kalau nggak dilepas anak itu jalan ya, anak itu nggak akan bisa jalan ya kan. Kemudian terus saatnya si anak itu mungkin belajar, udah agak gede, belajar mandi sendiri ya kan, mungkin pertama ya nggak bisa ini bagian belakangnya atau gimana, tapi gimana tetap harus dibiasain buat anak itu mandi sendiri. Mungkin sekali-sekali tetap dimandiin sama mamanya gitu ya. Kayak anak saya itu ya umur 5 tahun, saya udah biasain dia buat mandi sendiri, tapi kadang saya juga tetap mandiin dia, karena kalau mandi sendiri dia mungkin belum bersih, belum bisa pegang punggungnya atau gimana gitu. Tapi tetap kita biasain dia mandi sendiri, biar apa? Biar dia terbiasa. Masa nanti sampai gede mau dimandiin, kan ya malu ya kan ya gimana gitu ya. Nah itu begitu juga nanti terus saatnya anak itu semakin besar ya kan, anak itu nanti mungkin belajar naik sepeda atau belajar renang atau apalah, dan mungkin saatnya nanti anak itu masuk sekolah ya kan ya. Kalau orang tua terus pikirannya anak tuh ndak tak sekolah kayak nanti kalau di sekolahin tuh kasihan, karena nanti di sekolah itu harus ada ulangan, ujian, ya PR-nya banyak. Nanti kalau diatur-atur sama gurunya, dimarahi sama gurunya, ya toh aku sebagai orang tua tidak terima tuh. Nah, gimana
kalau orang tua tuh punya pikiran seperti itu, ya kan, masuk terus bagi orang tua kita nggak mau masukin anak kita ke sekolah, ya kan nggak mungkin, ya tetap biar gimana pun kita tetap masukin anak kita ke sekolah, ada ulangan, ada ujian, ya biar, ya memang itu syaratnya gitu, itu syaratnya buat nanti dia naik kelas, itu memang harus menghadapi seperti itu, ya kan. Itu kalau anak terus diproteksi, ya kan, biar jadi bayi yang lucu terus, ya kan, memang awalnya lucu, tapi kalau semakin bertambah usianya, tapi kelakuannya kayak bayi, itu udah nggak lucu lagi, tapi itu membuat kita kesel ya. Ya pokoknya itu nggak lucu lagi ya kan. Itu sama ya, kayak orang tua yang suka ngomelin anaknya gitu ya. Jadi kalian ya, kalau yang mamahnya mungkin cerewet, yang mamahnya suka ngomel-ngomel ya, kalian jangan punya pikiran yang enggak ya, jangan bernegatif thinking sama mama kalian ya. Karena apa? Karena itu bukti kalau mama kamu itu sayang sama kamu gitu ya. Saya baru menyadari ini setelah saya jadi orang tua, setelah saya jadi mama gitu ya. Mulut saya ini nggak pernah berhenti ngomel ya. Mungkin dibilang saya ini cerewet ya, saya ini galak, anak saya sukanya tak atur-atur, pokoknya Matthew kamu jangan gini, kamu jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, tapi kamu gini gitu, gini gitu, gitu ya. Anaknya sendiri ya mungkin merasa jenuh diomeli terus seperti itu, tapi apa, orang tua tetap ngomel seperti itu, demi apa? Demi kebaikan anaknya ya. Jadi ya, kalau daripada kamu didiemin sama orang tua kamu ya, mendingan kalian itu diomelin ya. Berarti itu bukti kalau orang tua kamu itu memperhatikan ya, menyayangi kalian gitu ya. Hal yang sama juga itu yang Tuhan lakukan buat kita ya. Tuhan tidak mau kita tuh jadi bayi terus, Tuhan mau kita jadi dewasa ya. Nah, salah satu cara Tuhan mendidik kita ya, itu adalah dengan melalui api ya. Tapi janji Tuhan ya yang kita pegang tadi ya, janji Tuhan itu apa? Api tidak akan menghanguskan dan membakar kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mendampingi kita ya. Kita mau pegang janji Tuhan itu ya. Itu sebabnya ya, seringkali kita tuh ketika lagi rajin-rajinnya, ketika kita lagi semangat-semangatnya jadi orang baik, jadi anak baik ya, jadi melayani Tuhan dengan baik gitu, kok malah kita tuh dapat ujian ya kan. Ya itu cara Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi dewasa ya. Seperti sekolah, kalau mau naik mau naik kelas gitu ya, mau naik kelas gitu kan mesti ini ada ujian dulu ya kan, ada tes dulu ya kan buat naik tingkat. Ya sama, kalau kita mau naik tingkat di depan Tuhan, kita harus melewati ujian itu dulu ya. Nah, ya kita mau baca ya di Matius 3 ayat 11 ya. Kita mau baca di Matius 3 ayat 11. Ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Jadi kita memang harus melewati api. Ya, api. Kalau kita kena api, rasanya gimana? Ya, rasanya panas, sakit, tidak enak. Ya, pokoknya tidak nyaman, ya kan? Ya, itu gambaran Tuhan mengizinkan kita melewati api, yang artinya situasi yang tidak mengenakan, situasi yang menyakitkan, situasi yang tidak nyaman, ya seolah-olah panas gitu ya rasanya, situasi yang membuat kita menderita, ya. Tapi sesuai janji Tuhan tadi yang kita pegang ya, Tuhan menyertai kita, ya. Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan akan membawa kita pada kemenangan. Amin, ya. Ya, dalam Alkitab ya, di zaman kitab Daniel ya, kita tahu cerita Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Mereka menolak buat menyembah patung Raja Babel ya. Kemudian mereka dihukum dimasukkan ke dalam dapur api ya. Itu api yang sesungguhnya ya, benar-benar api ya, api besar gitu ya. Itu dikatakan sampai pengawalnya yang nganter aja mati kepanasan ya, berarti kan itu panas banget gitu ya. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan di situ, mereka utuh, tidak terbakar ya, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan mendampingi mereka
Ya, Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Tuhan yang sama yang mengizinkan kita melalui api. Amin. Dia Bapa kita yang ada di surga. Amin ya. Ya itu. Maka mari kita mau buka yuk di 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4. Oke. Ayat ke-12 sampai 16 ya. Kita mau baca judulnya 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Menderita sebagai Kristen. Ya. Kita mau baca ya ayat per ayat. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Jangan heran, jangan kaget sama nyala api ya, sama nyala api siksaan. Kemudian ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bersukacitalah dalam penderitaan Kristus ya. Kemudian ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu ya. Berbahagialah kita dinista karena nama Kristus ya. Kemudian selanjutnya ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau ya. Jangan menderita karena dosa kita, karena kebodohan kita ya. Kemudian ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, kalau kita menderita sebagai orang Kristen, jangan malu ya. Kita malu kalau kita menderita karena dosa kita, karena kebodohan kita ya. Tapi kita tidak boleh malu kalau kita menderita sebagai orang Kristen ya. Kadang Tuhan izinkan kita buat alami api penderitaan ya, api persoalan, api permasalahan itu. Tujuannya apa? Agar kita menghargai penderitaan Kristus ya. Kita itu kan sifat manusia itu kan gini ya, kalau kita tidak ngalami, kita itu cuma bisa apa? Nyinyir ya. Itu sifat manusia ya. Kalau misalnya ada orang cerita, aku ngalami gini ya, susah, aku stres, aku gini ya. Kalau tidak ngalami, bisa apa? Bisanya apa? Medo, nyinyir, alah gitu toh aja kok ini. Nah, tapi kalau kita ngalami, kita bisa menunjukkan empati kita bisa menghargai orang yang cerita sama kita itu ya kan ya. Itu makanya kita tuh dibiarkan mengalami itu. Misalnya dikhianati ya, semisal aduh aku dikhianati sama sahabatku, aku dikhianati sama pacarku, padahal aku lagi sayang-sayangnya sama dia ya kan. Sama Tuhan Yesus juga pernah dia dikhianati ya kan. Kemudian aku dikecewakan, aku dijahati. Sama, Tuhan juga pernah digitukan ya. Tuhan dikecewakan, Tuhan dijahati. Nah, kalau kita sudah mengalami, maka kita tuh bisa menghargai perasaan Tuhan. Ya kan, kalau kita mengalami yang seperti orang lain rasain, ya kita jadi bisa menghargai gitu ya perasaan orang lain itu. Ya, terus apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ya, yang harus kita lakukan ya kita kayak Tuhan gitu. Penderitaan kita tuh tidak sebanding sama penderitaan Tuhan ya. Kita baru dirasani aja kita udah jengkel, udah emosi, udah kesel ya kan. Nah Tuhan Yesus gimanain, disiksa sampai kayak gitu ya. Ya pokoknya kalau dijabarin kita semua tahu ya gimana penderitaan Tuhan Yesus ya. Nah, itu nggak sebanding lah dengan penderitaan kita ya. Ya kalau kita hidup ya, kita hidup tuh mulus banget lah. Semua orang baik sama kita nggak punya masalah ya. Pokoknya semua tuh berjalan dengan lancar lah dalam kehidupan kita ya. Nah, bagaimana tuh kita bisa belajar seperti Tuhan, bagaimana kita belajar mengampuni, bagaimana kita belajar menerima gitu. Nah ini tujuannya, kita harus melewati api supaya apa? Supaya kita tuh belajar ya. Sama kalau kita besok ulangannya gampang ya, biasanya kita ngenteng kayak alah tidak belajar, atau mungkin belajar tapi ya cuma sakenone lah gitu lah ya. Kayak itu sama ya. Jadi Tuhan memang sengaja biar kita melewati api supaya apa? Supaya kita tuh belajar gitu, belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus ya. Gampang enggak sih? Ya enggak, susah lah ya. Ya tapi gimana? Ya kita bisa, karena apa? Karena Roh Kudus yang sanggup menolong kita ya kan. Yaitu kalau kita menderita karena kesalahan dan kebodohan kita, udah tahu dosa tapi tetap dilakuin, nah itu kita harus jalani konsekuensinya
ya. Tapi kalau kita menderita karena kita berusaha buat hidup baik, kita berusaha menunjukkan kekristenan kita, ya kan, kita nggak mau malu-maluin Tuhan, kita mau tetap jadi orang baik dalam kondisi apapun, ya, dan kita menderita karena hal itu, ya kita patut bersuka cita gitu, ya. Lalu bagaimana cara kita melewati api, ya? Kita harus bangga, ya. Yang pertama kita harus bangga jadi pengikut Kristus, ya. Kita perlu malu kalau kita diejek karena misalnya, ya, kita mencuri, atau karena ya pokoknya suatu kesalahan, ya. Misalnya kita diejek gini, oh si A si tukang nyontek, atau oh tuh si A si tukang nyolong, ya. Si A tuh pelakor, ya, perebut pacar orang atau gimana. Nah itu kita perlu malu gitu. Tapi kalau kita diejek karena misalnya nih malam minggu, ya, kita ditelepon sama teman-teman, yuk kumpul-kumpul yuk di sini, nongkrong di sini, nongki di sini, ya. Nah, tapi kita nggak bisa, kita tolak, nggak bisa. Karena apa? Karena besok kita ada jadwal, ya, kita tugas, ya, terus malamnya kita kan harus latihan, atau kita nggak bisa karena kita ada ibadah doa malam atau gimana, ya. Pokoknya karena hal seperti itulah kita nggak bisa, terus kita diejek, alah sok suci lah atau gimana, ya. Nggak apa-apa gitu loh, kita nggak perlu malu akan hal itu. Karena apa? Kita bangga, kita bisa mengutamakan Tuhan di atas kepentingan duniawi kita, ya. Itu terus kemudian kedua, ya, kita harus bersuka cita dan bersyukur, ya. Beban akan terasa ringan kalau kita ngerjainnya dengan sukacita, ya. Kalau kita ngerjain sesuatu dengan ngedumel gitu, ya, menggerutu, itu rasanya pasti akan berat, benar nggak, ya? Kalau semisal contohnya, kalau kamu buat PR, ya, kita buat PR, terus sama ngomel gitu, ya, seperti anak saya nih, ya, umurnya 5 tahun, ya. Selama masa corona seperti ini, tugas-tugas online, ya, kan ada setiap harinya, ya. Juga ada tugas buku harian gitu, yang setiap hari itu harus nulis buku harian, ya. Sebenarnya nggak cuma anaknya, ya kan, karena anak umur 5, ya, mereka belum inilah, maksudnya tetap yang dikte itu kan mamahnya, ya. Tapi kadang saya sendiri juga mungkin bosen, ya, karena tiap hari harus seperti itu gitu, jadi kadang keter gitu, ya. Mungkin hari ini nggak ngerjain, bisa nggak ngerjain, nanti udah telat 3 hari atau 4 hari gitu, akhirnya nanti ngerjain dirapel gitu, itu sama ngedumel sama apa, jadinya apa, nanti nggak selesai, ya. Dan itu nulis nanti yang tadinya bisa nulis lancar jadi kebalik-balik, ya, yang harusnya B madep sana jadi madep sana, B sama D kebalik-kebalik, atau M sama NG bingung atau gimana, ya itu gitu loh, ya. Karena apa? Karena tidak dengan suka hati, ya, karena tidak dengan sukacita gitu, sama malas sama ngomel gitu. Jadi rasanya pekerjaannya itu yang tadinya cuma nulis kayak gitu aja mudah, jadi terasa susah gitu, dan nggak selesai gitu. Makanya kita harus bersuka cita gitu, ya, dan bersyukur gitu, biar beban kita tuh terasa ringan gitu. Dan yang terakhir, ya, yang ketiga, itu ini yang paling penting, ya, setia sampai akhir. Kita harus setia, ya. Kita percaya kalau segala sesuatu itu ada awalnya dan ada akhirnya, ya kan, sama seperti penderitaan, sama seperti permasalahan kita, ada awalnya dan ada akhirnya, ya kan. Tapi sayangnya banyak orang tuh yang nggak sabar, banyak orang yang akhirnya memakai kekuatannya sendiri, memakai tenaganya sendiri, memakai pemikirannya sendiri buat menyelesaikan masalahnya, ya. Ketika orang punya masalah, dia tidak sabar sama waktunya Tuhan, akhirnya dia berusaha cari solusi sendiri, gali lubang tutup lubang, atau nggak tahu lah gimana caranya, pokoknya dia berusaha nyelesain sendiri, akhirnya ya malah terpuruk gitu. Padahal kalau kita mau tunggu janjinya Tuhan, kita mau tunggu waktunya Tuhan, semua tuh pasti akan jadi indah gitu, ya, karena Tuhan bilang semua indah pada waktunya, ya kan. Jadi gini teman-teman, mau saya sampaikan, ya, kita semua punya permasalahan, ya, kita semua punya persoalan, kita semua, kamu, kalian semua, ya, kita punya permasalahan. Permasalahan kita satu sama lain itu berbeda, ya,
berat ringannya suatu masalah itu juga relatif. Mungkin bagi saya masalah ini sangat berat, tapi bagi kalian masalah ini cuma masalah seperti itu gitu ya. Sama ya, semua orang mengalami masalah, bukan cuma kita orang dewasa ya, bukan cuma orang tua, bukan cuma remaja atau gimana, bahkan anak kecil, bahkan bayi pun itu punya masalah ya. Bayi yang baru lahir, mereka nggak bisa apa-apa ya, mereka cuma bisa nangis, mereka lapar ya, mereka pengen minum ASI ya, yang bisa mereka lakukan cuma nangis. Tapi kalau orang di sekitar mereka, mamahnya nggak ngerti, papahnya nggak ngerti ya, orang-orang sekitar mereka nggak ngerti, mereka akan terus nangis ya. Itu jadi masalah buat mereka, padahal apa masalahnya ya, cuman lapar ya, pengen minum ASI, udah gitu aja ya. Begitu juga anak sudah anak kecil, mungkin seperti anak saya ya, yang TK lah ya, umur 5 tahun, mereka juga punya masalah kok. Masalahnya apa? Mereka kesulitan buat belajar membaca ya. Mungkin bagi kita, baca tuh kan gampang toh, baca tuh cuma seperti ini gitu ya, BU Bude, ID Bude ya, semua orang bisa. Itu kan sekarang, tapi dulu ketika kalian pertama kali belajar membaca itu susah, itu buat kalian itu juga susah gitu ya. Anak belajar jalan ya, buat melangkah aja tuh susah itu pertamanya, tapi apa, lama-lama juga bisa ya. Tapi jadi setiap orang itu punya masalah ya. Mungkin kalau sekarang masalah kamu apa, masalah kalian apa ya, sabarlah ya, semua itu pasti ada penyelesaiannya asal kita mau berserah sama Tuhan ya. Jadi bukan berarti kita sabar nih terus, aku punya masalah, aku nggak dapat pekerjaan, aku sudah lulus sekolah tapi aku nggak dapat pekerjaan, aku pengangguran ya, aku sabar menanti waktunya Tuhan. Tapi kalian nggak berusaha ya, isinya kalian cuman yang mengikuti anjuran pemerintah ya, di rumah saja ya, itu kan saat ini. Tapi kalian nggak ada usaha buat cari ya, kalian cuman santai-santai, dolan-dolan, nggak mau nyari kerjaan ya, selamanya kalian nggak akan dapat. Tapi kalau kalian berusaha ya, berdoa sama Tuhan juga, minta Tuhan tolong carikan yang terbaik ya, kita juga ada usaha, pasti kok suatu saat, mungkin sebentar, mungkin lama ya, Tuhan pasti akan kasih itu yang terbaik buat kita ya, asal kitanya sendiri juga mau berusaha. Berdoa pun kita rajin berdoa, kalau nggak ada usaha ya pasti Tuhan nggak akan kasih gitu. Kita berdoa terus nih, aku mau dapat kerjaan Tuhan, aku mau dapat pekerjaan Tuhan, tapi kalian nggak ada usaha ya, Tuhan nggak akan kasih gitu ya. Sama juga tentang kekhawatiran, misalnya apa, mungkin di usia-usia seperti ini ya, teman-temannya udah pada pasang status foto sama pacarnya ya kan, sama pasangannya gitu, atau mungkin ada yang statusnya one step closer ya, mungkin udah lamaran, udah gimana, atau mungkin udah ada yang bagi undangan atau gimana ya. Kita belum punya pacar, terus kita deg-degan, kita takut, aduh gimana nih, terus kita berusaha ya, pokoknya asal ada yang naksir aku, pokoknya ada lawan jenis ya yang kira-kira seumuran, pokoknya itu tak jadi kayak pacar ya. Itu nggak boleh ya, jangan seperti itu. Kita tetap, kita tunggu waktunya Tuhan, karena percaya dalam kapanpun lah ya, dalam kondisi apapun ya, kalau memang sudah waktunya, Tuhan pasti kasih kok ya, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita ya. Jadi jangan asal-asalan, jangan keburu-buru ya. Dan di masa seperti ini juga ya, di musim seperti ini ya, kalau dunia kita juga lagi ngalami pandemi ya, corona ini, mungkin kita semua mengalami rasa takut ya, kita khawatir, kita cemas gimana gitu. Mungkin ada yang berpengaruh sama pekerjaannya ya, jadi pekerjaannya mungkin gajinya dipotong, atau mungkin bahkan diberhentikan, atau apapun lah ya. Tetap percaya sama Tuhan ya, kita tetap berserah sama Tuhan ya. Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita ya. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat, dan jangan terus jadi malas lah sama Tuhan. Lah Tuhan, aku sudah setia sama Tuhan, tapi kok Tuhan kasih aku kayak gini ya. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu ya. Kita mau tetap setia sama Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita ya. Jadi mari kita mau
Yuk sama-sama bersuka cita, bersyukur sama kondisi kita saat ini, dan kita mau setia terus sama Tuhan ya. Jadi jangan melempem iman kita ya. Ya mungkin kira-kira itu aja. Kenapa kita harus melewati api? Ya itu karena kita mau dijadikan dewasa sama Tuhan ya. Karena untuk naik tingkat ya, itu kita harus mengalami ujian. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita ya. Jadi jangan khawatir, biarpun kita ngalamin persoalan apapun ya, kita ngalamin persoalan apapun, tetap Tuhan itu menyertai kita ya. Yuk sekarang saya mau ajak semuanya buat berdoa. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat ini Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama Tuhan tentang bagaimana Tuhan kami melewati api permasalahan kami, api penderitaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua Tuhan boleh melewati permasalahan-permasalahan kami ini Tuhan atas seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan selalu Tuhan menyertai kami, Engkau yang akan selalu mendampingi kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, kalau Tuhan Engkau punya rencana indah Tuhan buat hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau Tuhan bersuka cita, kami mau bersyukur Tuhan atas setiap hal Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, kalau Tuhan yang terjadi sama kami itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Tuhan ini semua sudah ada Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan, rencana yang indah Tuhan buat masa depan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi setia Tuhan pada Engkau Tuhan, buat menantikan Tuhan waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Jar kami Tuhan, biar kami ini boleh benar-benar kami setia Tuhan terhadap Engkau, menantikan setiap janji-janji yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, mungkin ini kita sama-sama belajar ya, biar kita juga boleh semakin dewasa ya. Ayo, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.